Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Selamat pagi. Ngopi. Bab 2837 sampai bab 2840. Kalau begitu ayo kita tinggal di sini dulu, kata Zhang Xiaojun dengan wajah memerah. Ye Chong mengangguk dan berkata, tidak masalah. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Siapa itu? Xiaojun, apakah itu kamu? Saya kakek Wang di sebelah Anda. Ternyata jadilah kakek Wang. Zhang Xiaojun membuka pintu sambil berbicara. Saya melihat seorang lelaki tua berusia 60-an berdiri di depan pintu. Dia memiliki rambut abu-abu dan sosok bungkuk, tetapi dia berpakaian rapi, memakai kacamata baca. Dia mengenakan setelan tang putih keren di bagian atas tubuhnya. Ada saku di atasnya, dadanya, dan ada sesuatu di sakunya. Sematkan beberapa pulpen. Sekilas, dia terlihat seperti seorang sarjana tua. Ini benar-benar kamu? Kenapa kamu kembali hari ini? Kakek Wang bertanya. Zhang Xiaojun biasanya hanya kembali pada akhir pekan, dan hari ini bukan akhir pekan. Jadi kakek Wang mendengar suara aneh dan mengira ada pencuri. Zhang Xiaojun berkata sambil tersenyum, temanku yang ada di sini, aku membawanya untuk tinggal di sini. Haha, dia pacarku. Kan? Dia terlihat baik, kakek Wang berkata sambil tersenyum. Zhang Xiaojun tersipu dan mengangguk. Kemudian, Zhang Xiaojun memperkenalkan kepada Ye Chong. Ye Chong, ini tetangga sebelahku, kakek Wang. Kakek Wang adalah pembohong yang sangat kuat, sebuah buku yang ditulisnya sangat terkenal. Kakek Wang, ini Ye Chong. Kakek Wang memandang Ye Chong dari atas ke bawah selama beberapa saat, seolah-olah dia seperti orang tua Zhang Xiaojun yang sedang memeriksa pacar Zhang Xiaoyu. Setelah melihat sekeliling, kakek Wang mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Ye Chong selalu merasa mata lelaki tua itu agak aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. Mungkin mata penulis begitu tajam, pikir Ye Chong. Zhang Xiaojun melanjutkan, Ye Chong, izinkan saya memberitahu Anda, kakek Wang adalah seorang penulis terkenal. Buku yang dia tulis berjudul Kisah Nyata Kaisar Pedang ini sangat populer dan sangat populer di kalangan pembaca. Apa, Kaisar Pedang? Ye Chong tertegun. Zhang Xiaojun mengangguk, ya, bukankah ada satu di Tiongkok? Apakah kamu tidak tahu tentang buku yang begitu populer? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang namanya Kaisar Pedang di Tiongkok. Siapa Kaisar Pedang? Ye Chong memandang kakek Wang dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kakek Wang berkata sambil tersenyum, itu hanya karakter dalam novel. Saya baru saja mengarangnya. Iya, karakter ini sangat populer sekarang, dan ada banyak fanfic di internet, seperti kehidupan rahasia orang Kaisar Pedang, 2 atau 3 hal antara Kaisar Pedang dan ibuku, dan seterusnya, kata Zhang Xiaojun. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, tersipu, dan berkata dengan cepat, tentu saja, saya belum pernah membaca buku-buku ini. Ye Chong sedikit terdiam, tetapi setelah memikirkannya, kakek Wang mungkin memikirkan nama ini sendiri. Mungkin hanya kebetulan. Karena bagaimanapun Anda melihatnya, kakek Wang hanyalah orang biasa. Ye Chong hanya tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Kemudian, kakek Wang mengucapkan beberapa patah kata lagi dan pergi. Ye Chong bertanya, apakah Anda kenal dengan kakek Wang? Zhang Xiaojun mengangguk. Nama kakek Wang adalah Wang Zongxi. Dia biasanya tinggal di sini sendirian. Dia adalah seorang penulis yang sangat terkenal di Tiongkok. Saya sangat terkenal di Tiongkok, dan dia juga sangat memperhatikanku. Ye Chong mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya.
Malam itu, Zhu Jiayin dan Ye Chong pergi mengunjungi Huashington. Pemandangan malam Huasheng juga sangat indah. Keduanya menikmati snack tengah malam dan membeli beberapa buah-buahan lokal. Keduanya kembali ke kediaman mereka. Zhang Xiaojun mengenakan satu set pakaian rumah yang bagus dan mencuci buah-buahan. Ngomong-ngomong, Ye Chong, pergi dan berikan beberapa kepada kakek Wang di sebelah, kata Zhang Xiaojun. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mengirimkannya padanya sekarang." Setelah itu, Ye Chong datang ke pintu berikutnya dan mengetuk pintu. Segera, Wang Zongxi datang dan membuka pintu. "Ah, ternyata dia pacar Xiao Jun, silakan masuk," kata Wang Zongxi sambil tersenyum. Dia terlihat mirip dengan penampilannya di siang hari, hanya saja dia terlihat sedikit lebih bungkuk. Dia memegang pena di tangannya yang kapalan, dan dia jelas sedang menulis. Kamar Wang Zongxi memiliki tata ruang yang sama dengan kamar Zhang Xiaojun, dengan ukuran dan luas yang sama. Namun, ruang tamu Wang Zongxi dipenuhi dengan buku. Begitu dia membuka pintu, tercium bau buku yang menyengat. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Kami membeli beberapa buah dan aku akan memberimu beberapa sebagai hadiah," kata Ye Chong sambil mengikuti Wang Zongxi ke dalam rumah. Wang Zongxi memindahkan tumpukan buku di bangku kayu dan membiarkan Ye Chong duduk di sana. Hanya ada satu meja di seluruh ruangan, ada lampu yang sangat tua di atas meja, dan ada setumpuk kertas di bawahnya, yang penuh dengan kata-kata. Tampaknya lelaki tua itu masih mempertahankan gaya penulisan aslinya. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Ye Chong siap pergi. Ketika Ye Chong berdiri, dia secara tidak sengaja melihat beberapa buku di rak buku Wang Zongxi. Itu adalah karya favorit Wang Zongxi, Kisah Nyata Kaisar Pedang, buku bersampul keras dengan sampul emas, diterbitkan dalam 5 jilid, dan setiap jilid memiliki nama samaran. Ketika Ye Chong melihat nama samaran salah satu buku, dia langsung tercengang. Nama buku di sana adalah Kisah Nyata Kaisar Pedang, Kirin Darah. Ada buku lain berjudul Kisah Nyata Kaisar Pedang, Sang Kardinal, dan yang lainnya adalah Kisah Nyata Kaisar Pedang, Sang Kardinal, dan yang lainnya adalah Kisah Nyata Kaisar Pedang, Sang Kardinal, Kaisar Pedang, Tebing Kayu Rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu hanya nama Kaisar Pedang, itu mungkin suatu kebetulan. Tapi Blood Kirin, Kardinal, dan Brokenwood Cliff adalah hal-hal yang pernah dialami Ye Chong. Bagaimana bisa semuanya hanya kebetulan? Ye Chong merasakan ada sesuatu yang salah dan memandang Wang Zongxi. Namun, Wang Zongxi tetap terlihat seperti orang biasa. Bahkan Ye Chong menggunakan mata Dewa Naga dan tidak dapat melihat petunjuk apapun tentangnya. Wang Zongxi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Ye Chong berkata dengan tenang, "Oh, tidak ada apa-apa, kakek Wang, kamu yang menulis buku-buku ini." Wang Zongxi mengangguk, "Ya, kalau begitu, bisakah kamu meminjamkannya padaku?" Ye Chong bertanya. "Tentu saja tidak masalah," kata Wang Zongxi sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Chong mengambil kembali semua buku ini. Ye Chong kembali ke kamar Zhang Xiaojun sambil memegang setumpuk buku. Zhang Xiaojun melihat Ye Chong kembali dan memasukkan buah yang baru dicuci ke dalam mulut Ye Chong. Ye Chong mengunyahnya tanpa sadar lalu menelannya. "Bagaimana? Maniskah?" Zhang Xiaojun bertanya. Ye Chong menjawab dengan santai, lalu berjalan ke sofa dan duduk, membolak-balik buku. Zhang Xiaojun memandang Ye Chong dengan aneh, bertanya-tanya apa yang salah dengan Ye Chong. "Ye Chong, apakah kamu ditanam oleh kakek Wang juga?" Ye Chong tidak menjawab. Dia mengambil buku pertama, Legenda Kaisar Pedang Merah. Baca buku, Paus Berpakaian. Dan isi di dalamnya ternyata adalah kisah Kaisar Pedang yang bertarung melawan Paus Merah dari kekuatan asing jahat tahta suci. Di antaranya, kecuali nama, setting karakter, latar belakang bahkan nama jurus,
waktu dan tempatnya sama persis dengan pertarungan antara Ye Chong melawan Paus Jerman dan Austria. Dan keseluruhan buku, mulai dari ketidakmampuan Ye Chong untuk mengalahkan Paus Jerman dan Austria hingga pembunuhan instan Ye Chong terhadap Paus Jerman dan Austria, keseluruhan kisah perkembangan pahlawan seolah-olah dia berada di samping Ye Chong dan telah mengamati. Semakin banyak Ye Chong membaca buku-buku ini, dia semakin terkejut. Dan saya membuka edisi kedua, Sword Emperor, Brokenwood Cliff, yang menggambarkan pertempuran Ye Chong di Brokenwood Cliff, mengalahkan kepala keluarga panjang, dan menyatukan keluarga yang tersembunyi. Bahkan pertempuran tersebut ditulis dengan sangat rinci. Bahkan menggambarkan aktivitas psikologis Long Xiaoyun. Hingga akhirnya, proses pembagian buah ginseng kepada semua orang tertulis dengan jelas. Wajar jika dikatakan bahwa buku ini ditulis oleh seseorang yang pernah mengalaminya di tebing Duanmu. Namun Ye Chong melihat tanggal penerbitan buku tersebut, dan ternyata buku Wang Zongxi telah selesai sebelum Ye Chong pergi ke Duanmu ya. Tampaknya Wang Zongxi tidak menulis berdasarkan apa yang terjadi pada Ye Chong, tetapi Ye Chong mengembangkannya berdasarkan plot dalam buku Wang Zongxi. Memikirkan hal ini, bahkan Ye Chong merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tiba-tiba teringat pada buku sebelumnya berjudul The Truman Show. Mungkinkah dia juga jatuh ke dunia imajiner yang sedang diamati? Ye Chong bingung. Zhang Xiaojun bertanya dengan aneh, "Ye Chong, ada apa denganmu?" Ye Chong bertanya, "Ngomong-ngomong, Xiaojun, siapa Wang Zongxi itu? Apakah kamu mengenalnya? Bagaimana kamu mengenalnya?" Zhang Xiaojun sangat aneh. "Kakek Wang, dia hanyalah seorang lelaki tua yang sangat normal, seorang penulis." Kemudian, Zhang Xiaojun menceritakan bagaimana dia bertemu Wang Zongxi. Ketika Zhang Xiaojun pertama kali datang ke sini, dia bertemu Wang Zongxi lagi dan mengobrol sebentar. Wang Zongxi melihat bahwa Zhang Xiaojun adalah seorang gadis di sini, jadi dia biasanya merawatnya. Apakah ada sesuatu yang istimewa atau abnormal pada orang ini? Ye Chong bertanya lagi. Zhang Xiaojun berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Ye Chong, ada apa denganmu?" Ye Chong menyentuh hidungnya, merasa bahwa Wang Zongxi ini pasti bukan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menulis buku yang persis sama dengan apa yang terjadi pada saya? Ye Chong merasa seolah-olah dia terjebak dalam konspirasi besar. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, aku baru saja melupakan sesuatu di tempat kakek Wang. Aku akan mendapatkannya kembali." Kemudian, Ye Chong kembali ke rumah Wang Zongxi. Wang Zongxi membuka pintu dan melihat Ye Chong lagi. Dia bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini lagi? Apakah kamu masih ingin mengobrol dengan saya?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Ya, saya sangat terkejut setelah membaca bukumu, untuk makhluk surgawi." "Kalau begitu silakan masuk dengan cepat," Wang Zongxi berkata dengan antusias. Ye Chong mengamati lagi, tapi tidak peduli seberapa hati-hati dia melihatnya. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda tentang Wang Zongxi. Dia hanyalah orang biasa. Saya melihat Wang Zongxi duduk di mejanya dengan senyuman di wajahnya, merasa sangat baik. Dia sedang menggigit penanya saat ini, terlihat sangat bermasalah. Ye Chong bertanya, "Apakah kamu masih menulis buku?" Wang Zongxi mengangguk. "Di mana kamu menulis sekarang?" Ye Chong bertanya ragu-ragu. Wang Zongxi berkata, "Saya baru-baru ini terinspirasi oleh Xiao Jun dan Anda. Berencana untuk mengatur pacar bagi Kaisar Pedang untuk belajar di luar negeri, dan kemudian menulis tentang dia mengunjungi pacarnya dan menyelamatkan para sandera. Dengan plot seperti itu, saya hampir tidak melakukannya mengerti ceritanya. Aku sudah memikirkannya. Sekarang yang tersisa hanyalah bab spesifiknya." Mendengar ini, Ye Chong terkejut lagi. Bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan dia? Xiao Ye, ada apa denganmu?"
Wang Zongxi bertanya. Ye Chong tidak tahu harus menjawab apa saat ini. Dia tidak bisa selalu mengatakan, apa yang Anda tulis adalah apa yang terjadi pada saya. Memikirkan hal ini, Ye Chong diam-diam menembakkan semburan ki dan memaksanya menuju Wang Zongxi. Dia ingin melihat apakah Wang Zongxi memiliki kekuatan. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya saat menghadapi hidup dan mati. Namun, sampai saat energi sebenarnya hendak mengalir ke arah Wang Zongxi dan menyetrumnya sampai mati, Wang Zongxi sama sekali tidak sadar dan tidak bereaksi. Ye Chong segera mendapatkan kembali energi aslinya di saat-saat terakhir. Wang Zongxi tidak tahu bahwa dia baru saja berjalan mengitari gerbang neraka. Namun, Ye Chong kini lebih yakin bahwa Wang Zongxi hanyalah orang biasa. Namun apakah semua ini benar-benar hanya sebuah kebetulan? Ye Chong sangat bingung. Namun, Ye Chong juga memutuskan untuk tetap tenang dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika tentara datang untuk menutupi air dan bumi, Ye Chong tidak lagi takut. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa lega. Dia menemukan bahwa Wang Zongxi sedang menggigit penanya, seolah-olah dia sedang meronta. Alisnya putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Wang Zongxi menghela nafas dan berkata, "Hei, aku berhutang banyak pada naskah, dan sudah hampir waktunya untuk menyerahkan naskah. Aku masih memiliki 100.000 kata tersisa untuk ditulis. Baru-baru ini aku tidak punya inspirasi. Jadi aku berpikir, bagaimana aku bisa menghitung jumlah kata dan masih malas?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku punya ide yang belum matang. Kamu bisa membuat nama karakter lebih panjang." Namanya berubah, panjang. Wang Zongxi memandang Ye Chong dengan penuh minat. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Ya, misalnya, Anda dapat menulis nama karakter baru yang muncul di buku Anda, yang disebut Langit Ungu, tingkat pertama, Xuan Lei, Taiji Ganda, 3 abadi, pembersihan, 4 arah, Yu Feng, bertanggung jawab atas biji-bijian, 6 alam, dan batu giok, Grand Slam 3 danau Qingguan Wu Qingdao Tianzun." Dengan cara ini, setiap kali Anda menulis nama ini, Anda dapat memiliki hampir 50 kata. Hebat bukan? Atau Anda dapat menulis lebih panjang, satu nama 500 kata. Saat dia berbicara, Ye Chong dengan santai mengucapkan daftar nama yang besar, total 500 kata. Wang Zongxi memandang Ye Chong dan berpikir keras. Saya khawatir dia belum pernah melihat seorang jenius seperti itu. Dia hanyalah seekor naga yang berjongkok dan seekor burung phoenix. Ye Chong berkata pada dirinya sendiri, jika sebuah nama memiliki 500 kata, dan Anda kekurangan 100.000 kata, selama Anda menyebutkan nama itu 200 kali, jumlah kata Anda sudah cukup, bagaimana, bolehkah? Wang Zongxi akhirnya berbicara, "Xiaoye, kamu benar-benar pintar. Karena kamu tahu bahwa idemu belum matang, maka jangan katakan itu. Mungkinkah ini sesuatu yang aku lakukan? Kamu tahu, aku kisah nyata kaisar. Pedang adalah novel berdarah yang disukai semua orang. Jika kamu mengikuti kata-katamu, bukankah aku akan menjadi karakter yang buruk?" Wang Zongxi berkata dengan benar. Ye Chong juga terdiam. Raja pedangnya yang agung ternyata hanyalah karakter dalam novel berdarah. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda. Tidak apa-apa, aku akan kembali dulu." Kemudian, Ye Chong meninggalkan kamar Wang Zongxi dan kembali ke rumah Zhang Xiaojun. Saat ini, malam sudah larut, Zhang Xiaojun sedang menguap dan menunggu Ye Chong. "Baiklah, Ye Chong. Kamu kembali, mandilah dan tidur. Aku harus pergi ke kelas besok," kata Zhang Xiaojun. Jawab Ye Chong, lalu berkemas, dan mereka berdua berbaring di tempat tidur dan tidur. "Tentu saja, saya menghabiskan separuh malam untuk mengutak-atiknya sebelum tidur." Setelah itu, Zhang Xiaojun berbaring di atas Ye Chong dan tertidur dengan puas.
Ye Chong memeluk Zhang Xiaojun dan membelai rambut Zhang Xiaojun. Tapi dia terus memikirkan Wang Zongxi dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Sinar matahari keesokan harinya menyinari rumah, membuatnya hangat dan hangat. Ye Chong menggeliat dengan malas. Ketika dia bangun, Zhang Xiaojun sudah berpakaian dan pergi ke sekolah. Ye Chong melihat lebih dekat dan melihat bahwa sudah lewat jam 10 pagi. Ye Chong tidur terlalu larut tadi malam, jadi dia tidur siang hari ini. Tentu saja, Ye Chong sudah lama tidak merasakan kemalasan seperti ini. Ye Chong meregangkan pinggangnya, masih memikirkan mengapa Zhang Xiaojun tidak memintanya pergi ke sekolah bersamanya. Kemudian, dia teringat bahwa dia belum memberitahu Zhang Xiaojun bahwa dia akan kuliah di Universitas Neotijin untuk menjadi profesor tamu. Sejak mereka bertemu, seperti yang dikatakan Zhang Xiaojun, mereka berdua hanya peduli pada hal semacam itu. Diperkirakan Zhang Xiaojun kini hanya mengira Ye Chong hanya pergi ke Universitas Neotijin untuk menemuinya. Ye Chong tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berjalan keluar. Di atas meja di ruang tamu, Zhang Xiaojun telah menyiapkan sarapan untuk Ye Chong. Setelah Ye Chong makan beberapa kali, dia siap berangkat ke sekolah, dan dia harus melapor ke kepala sekolah hari ini. Saat Ye bergegas keluar, dia bertemu Wang Zongxi lagi. Wang Zongxi sedang berbicara di telepon dengan suara rendah saat ini. Ye Chong mendengarkan, dan sepertinya ujung telepon yang lain adalah editornya, memarahi Wang Zongxi, dan memarahinya sampai berdarah. Wang Zongxi hanya bisa meminta maaf sebesar-besarnya. Tampaknya nama 500 kata muncul di naskah baru Wang Zongxi. Editornya menemukannya dan memintanya untuk mengubah nama 500 kata menjadi 3 karakter. Saat Ye Chong mendengar ini, dia merasa lucu. Kemudian dia keluar dari apartemennya, naik taksi dan menuju ke Universitas Oxford. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Chong masuk ke kampus Universitas Neotijin. Dia tidak mencari Zhang Xiaojun, tapi langsung pergi ke gedung kantor sekolah. Universitas Oxford memiliki sejarah yang panjang. Gedung perkantoran tertua mereka tampaknya berusia lebih dari 100 tahun. Dinding bangunannya sangat bobrok, namun terlihat sangat kokoh. Sekolah tidak berinvestasi dalam membangun kembali gedung tersebut, hanya untuk mempertahankan gaya pedesaannya sesuai dengan usianya. Ye Chong masuk ke kantor kepala sekolah di lantai paling atas gedung. Begitu dia mendekati koridor kantor kepala sekolah, Ye Chong mendengar seseorang berbicara di dalam. Salah satu suara wanita parubaya adalah suara kepala sekolah. Orang lain adalah seorang anak laki-laki, dan suaranya terdengar familiar. Saya baru saja mendengar kepala sekolah berkata, benarkah, jadi, Anda, keluarga Long, juga mengenal profesor tamu ini? Iya, itu sepupu saya. Dia baru saja menelepon saya tadi malam dan memberitahu saya tentang profesor tamu baru di bidang biologi. Profesor itu sangat berkuasa dan memiliki status yang sangat tinggi di Tiongkok. Dia meminta saya untuk menjaganya dengan baik di sini, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan menyakiti saya, kata seorang anak laki-laki. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa suara ini adalah suara Long Qiushan, pemimpin asosiasi Tiongkok. Nada suara Long Qiushan sepertinya berbicara tentang dirinya sendiri. Sepupu Long Qiushan berada di Tiongkok dan mengetahui status Ye Chong. Dia pasti bukan orang biasa. Ye Chong segera memikirkan keluarga Long. Namun, Ye Chong tidak memberitahu siapapun tentang fakta bahwa ia datang ke Universitas Oxford sebagai profesor tamu biologi. Tampaknya keluarga Panjang cukup mampu. Mereka benar-benar menyelidiki masalah ini dan menugaskan Long Qiushan dari Universitas Neotijin untuk menyenangkan Ye Chong sejak dini. Namun, tampaknya keluarga Panjang belum menggunakan kemampuan ini secara serius, pikir Ye Chong dalam hati. Di sisi lain, setelah mendengar ini, kepala sekolah sepertinya memandang Long Qiushan secara berbeda dan berkata, "Oke,
Saya sangat menghargai profesor tamu ini. Jika Anda memperlakukannya dengan baik, saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi wakil ketua siswa Persatuan Long. Kyushan sangat gembira. Kemudian, dia berkata, "Bu Kepala Sekolah, tidak apa-apa, saya pergi dulu." Saat dia mengatakan itu, dia mendengar bunyi klik dan pintu terbuka. Saat ini, Ye Chong kebetulan berjalan ke pintu kantor kepala sekolah. Long Kyushan tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi jijik. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Long Kyushan mendengus dingin. "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, katakan saja. Aku bahkan tidak repot-repot bertanya. Bagaimana orang vulgar sepertimu bisa melakukan sesuatu yang serius? Minta saja kepala sekolah untuk melakukan sesuatu. Jika kamu jangan membawa sesuatu di tanganmu, sepertinya kamu masih belum bisa melakukannya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap," kata Long Kyushan dengan nada mengejek. Ye Chong masih tidak mau repot-repot memperhatikan. Long Kyushan mengucapkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri. Melihat Ye Chong mengabaikannya, dia mengerti bahwa dia bosan, dan kemudian pergi dengan kepala terangkat tinggi. Kemudian, Ye Chong masuk ke kantor kepala sekolah. Di dalam ruang kerja kepala sekolah terdapat ruangan yang sangat terang. Terdapat sofa kulit lurus di samping dinding, dan meja kopi di depan sofa. Ada secangkir teh di atas meja kopi. Terlihat jelas bahwa Long Kyushan baru saja duduk di sana. Di ujung meja kopi, ada 2 kotak hadiah. Tampaknya semuanya adalah bahan obat yang sangat mulia yang dikirim dari Tiongkok. Itu yang disukai orang asing. Saat ini, di belakang meja kayu cendana merah, duduk seorang wanita berkacamata rabun jauh. Wanita ini mungkin berusia 50-an, berpakaian formal, dengan rambut pirang dan ekspresi serius. Di dinding di belakangnya tergantung bingkai foto berisi teks berjudul CATCH22 dari Universitas Oxford. Orang ini adalah Rektor Universitas Oxford saat ini, MS Umritz. Ye Chong masuk, duduk di kursi di seberang Umritz, dan berkata, "Apakah Anda Nona Umritz?" Umritz menatap Ye Chong, lalu mendorong matanya dan bertanya dengan sopan, "Maaf, Tuan, siapa Anda? Apakah Anda punya ada urusan denganku?" Lalu, Ye Chong mengeluarkan surat pengantar. Setelah membacanya, Umritz tampak terkejut. "Apa, ya Tuhan? Anda adalah profesor tamu biologi?" Umritz bertanya. Ye Chong mengangguk. Ya Tuhan, aku tidak menyangka kamu masih begitu muda. Meskipun aku mendengar orang-orang di Tiongkok memperkenalkanmu kepadamu saat masih muda, aku tidak menyangka kamu begitu muda. Dibandingkan dengan kami di sini mahasiswa seharusnya seumuran, kan?" Ye Chong tersenyum sedikit, dan Umritz jelas tidak mempercayai Ye Chong. Dia terus bertanya, "Maaf, apakah benar kamu yang mengembangkan botol hitam kecil Dewa Naga?" Ye Chong mengangguk. Umritz memuji. "Saya juga menggunakan botol hitam kecil Dewa Naga. Enak sekali," katanya. Umritz mengacungkan jempol. Lalu, Umritz memandang ke pintu dengan aneh, yang merupakan tempat di mana Long Kyushan baru saja pergi. Umritz sangat aneh. Bukankah Long Kyushan baru saja berkata, "Apakah kamu kenal profesor tamu ini? Mengapa apakah sepertinya kamu baru saja mengenalnya? Kamu bahkan bilang ingin menyenangkan dia, jadi kenapa kamu tersinggung saat datang?" Umritz bingung, tapi Ye Chong duduk di hadapan Umritz, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian Umritz berkata, "Tuan Ye, kuliah kami dijadwalkan selama 3 hari. Jika Anda punya waktu dalam 2 hari ini, Anda dapat mengunjungi Universitas Oxford kami sesuka hati. Jika Anda mau, Anda juga dapat merasakan kursus kami." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Tentu saja itu bagus. Lagi pula, dia tidak melakukan apa-apa hari ini. Dia hanya menunggu saluran pertama untuk menyelidiki informasi untuknya. Kali ini,
Ye Chong juga bisa merasakan kursus di universitas terkenal di dunia ini, dan dia juga bisa menemani Zhang Xiaojun di kelas. Umritz berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan segera memberikan Anda izin sekolah, dan sekarang Anda bisa berjalan-jalan sesuka Anda." Kemudian, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Umritz. Ye Chong kembali ke kampus Universitas Neo-Tijin. Melihat waktu, belum genap jam 11. Saat ini langit cerah tak berawan. Matahari paling terang, menyinari kampus yang hijau, dengan pepohonan hijau dan angin sepoi-sepoi, serta pemandangan yang sangat indah. Sekelompok mahasiswa dapat dilihat di alun-alun besar di seluruh kampus, di bawah koridor gedung, dan di samping kolam dan bebatuan. Ada yang berbincang dan tertawa, ada yang bersenang-senang, ada juga yang belajar, mendengarkan musik, dan ada yang bermain basket di lapangan dribbling. Hiruk-pikuknya tampak sangat meriah. Ye Chong merasakan kehidupan kampus seperti ini dan tidak bisa tidak mengaguminya lagi. Sepertinya kehidupan di kampus ini sungguh indah. Ye Chong tidak mengganggu kelas Zhang Xiaojun. Dia hanya duduk di atas batu di kampus dan menyaksikan orang banyak bermain-main di sekitarnya. Kadang-kadang, beberapa wanita cantik asing yang mengenakan bikini melewati Ye Chong. Mereka tinggi, dengan pinggang ramping, kaki panjang, dan kulit putih. Gadis-gadis ini berpikiran terbuka dan mereka ada di sini untuk berjemur. Awalnya mereka mengobrol, lalu mereka semua memandang Ye Chong dan tersenyum pada Ye Chong. Ye Chong malu melihatnya. Sepertinya pesonanya yang tidak punya tujuan harus benar-benar ditahan, pikir Ye Chong dalam hati. Saat waktu makan siang tiba, Ye Chong melihat banyak orang berjalan menuju kafetaria. Ye Chong lalu menelepon Zhang Xiaojun. "Halo, Ye Chong. Kamu pemalas? Kamu sudah bangun," kata Zhang Xiaojun. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan hanya aku bangun, aku di sekolahmu sekarang." "Apa, kamu datang ke sekolahku?" Zhang Xiaojun tampak terkejut, lalu sangat terharu. "Ye Chong, apakah kamu begitu? Apakah kamu segera merindukanku? Apakah kamu masih ingin tinggal bersamaku di sekolah? Kamu bahkan datang menemaniku di kelas." "Ye Chong, ini sangat menyentuhku." Setelah Zhang Xiaojun mengucapkan kata-kata ini, Ye Chong tidak dapat membantah. Melihat Zhang Xiaojun begitu bersemangat, Ye Chong berpikir tidak akan lebih baik untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Ya, baiklah, tunggu aku akan menemukanmu sekarang," kata Zhang Xiaojun. Segera, Zhang Xiaojun menemukan Ye Chong. Kemudian, kedua orang tersebut mendatangi kantin Universitas Neo-Tijin. Kantinnya ada 3 lantai. Dan makanan di tiap lantai sama, lagi pula semuanya makanan Western, tidak ada variasi. Kantin ini juga terlihat sangat kuno dan terlihat sudah ada sejak lama. Zhang Xiaojun membawa Ye Chong ke restoran khusus di lantai paling atas kafetaria. Ada video khusus yang unik untuk Universitas Oxford. Khususnya, ada hidangan yang disebut tendon daging sapi rebus, yang tidak bisa dimakan di tempat lain dan merupakan spesialisasi Universitas Neo-Tijin. Meskipun di China, daging sapi dan steak sangat populer. Namun, mereka umumnya tidak mau memakan bagian lain, seperti urat daging sapi. Konon ketika seorang koki pergi ke Tiongkok sebagai murid magang, dia mempelajari hidangan urat daging sapi dan memperkenalkan hidangan ini. Belakangan, chef tersebut menjadi chef terkenal di Washington. Ia diundang oleh Universitas Oxford untuk berspesialisasi dalam pembuatan urat daging sapi di sini. Setelah Zhang Xiaoyuan memperkenalkan asal-usul tendon daging sapi, dia dan Ye Chong memesan sepotong tendon daging sapi rebus. Ye Chong, mengingat betapa enggannya kamu melepaskanku, aku akan memaafkanmu karena melihat wanita cantik berbikini itu tadi," kata Zhang Xiaojun. Ternyata saat Ye Chong sedang menunggu Zhang Xiaojun, dia sedang melihat keindahan yang tergeletak di bebatuan sambil berjemur, namun Zhang Xiaojun menemukannya.
Ye Chong tersipu, menyentuh hidungnya, lalu tersenyum canggung. Ngomong-ngomong, Ye Chong, berapa hari kamu ingin tinggal di sini bersamaku? Zhang Xiaojun berkata dengan genit. Ye Chong tidak tahu berapa hari dia akan tinggal di sini. Saya belum tahu, mari kita lihat kapan masalah ini bisa diselesaikan, kata Ye Chong. Kamu benar-benar tidak ingin menemaniku, kata Zhang Xiaojun genit. Ye Chong tersenyum. Zhang Xiaojun berkata, kalau begitu kamu bisa menemaniku ke kelas di sore hari. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Zhang Xiaojun berasal dari sekolah ekonomi dan manajemen, mempelajari manajemen bisnis. Ini juga merupakan jurusan dengan sejarah panjang di Universitas Oxford. Setelah mereka berdua selesai makan, mereka mencari ruang kelas untuk istirahat sejenak. Kemudian, Zhang Xiaojun membawa Ye Chong ke ruang kelas tempat kelas akan diadakan pada sore hari. Ini adalah ruang kuliah yang besar. Hari ini adalah kelas besar, dengan sekitar 200 orang, diajar oleh Profesor tua Daniel. Kelas seperti ini diambil oleh seluruh perguruan tinggi, jadi wajar jika banyak dari mereka yang tidak saling mengenal. Namun, semua orang tahu tentang gadis cantik di sekolah seperti Zhang Xiaojun. Adapun pria yang bisa berjalan di samping si cantik sekolah dan begitu dekat dengan si cantik sekolah, tentu saja semua orang memperhatikan. Siapa anak laki-laki ini? Di kelas mana dia? Iya, saya tidak kenal dia. Zhang Xiaojun terkenal di seluruh sekolah dan dikenal sebagai gadis Cina yang paling cantik. Banyak anak laki-laki yang diam-diam mengaguminya. Oleh karena itu, Ye Chong duduk di sebelah Zhang Xiaojun, mengobrol dan tertawa dengan Zhang Xiaojun, yang menimbulkan kecemburuan banyak anak laki-laki. Dilihat dari cara Ye Chong dan keduanya berbicara, semua orang menduga ini pasti pacar Zhang Xiaojun. Banyak anak laki-laki terlihat sangat menyesal. Terlebih lagi, semua orang terkejut karena seseorang berani menggoda Zhang Xiaojun secara terang-terangan. Bukankah mereka takut pada Long Qiushan? Setelah itu, Ye Chong dan Zhang Xiaojun duduk di dua kursi di barisan belakang. Seorang asing gemuk di belakang mereka berkata, "Hei, saudaraku, kamu duduk di kursi yang salah." Ye Chong menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang di belakangnya adalah seorang anak laki-laki berkulit putih dan gemuk dengan kulit merah dan rambut pirang yang terlihat sangat kuat. Dia adalah teman sekelas Zhang Xiaojun, bernama Jack. Ye Chong bertanya dengan bingung, "Mengapa? Apakah ini kursi tetap?" Jack berkata, "Kursi di sebelah dewi kita disediakan untuk Smith Dragon. Jika Anda duduk di sini sekarang, dia akan mengalahkan Anda ketika dia datang." Smith Dragon adalah nama Inggris Long Qiushan. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. "Apakah kamu pikir aku takut padanya? Saya pikir kamu bisa dipukuli sampai mati olehnya. Smith Dragon sangat kuat. Dia tahu kung timur yang misterius Fu. Kalau kamu main-main dengannya, kamu tidak akan bisa makan tanpa berjalan-jalan," kata Jack. Ye Chong tahu bahwa Jack ini memiliki niat baik. Meskipun orang lain melihat Ye Chong dan Zhang Xiaojun saling menggoda, tidak ada yang mengingatkan Ye Chong. Mereka semua menunggu untuk melihat pertunjukan Ye Chong. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pada Jack. Ye Chong berkata, "Jangan khawatir, kungfu misteriusku bahkan lebih kuat daripada miliknya." Bersambung.